Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Raden Tamimi Alwani, NPM 2012140013. Juga teman saya. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra Hasibuan, NPM 21214007. Pada pembahasan hari ini, kami ingin menjelaskan mengenai pengelolaan fasilitas pendidikan. Seperti yang kita tahu, fasilitas pendidikan merupakan sarana dan prasarana pendidikan yang harus ada untuk menunjang kelancaran pendidikan di sekolah. Pengertian sarana dan prasarana. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruangan, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti buku, papan tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Yang bertanggung jawab tentang sarana dan prasarana pendidikan adalah pengelola administrasi, seperti kepala sekolah yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti berikut. Pertama, hubungan antara peralatan dan pengajaran dengan program pengajaran. Kedua, tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya dengan pengurusan dan prosedur. Dan beberapa pedoman administrasi peralatan, administrasi gedung, dan perlengkapan sekolah. Dari penjelasan tersebut, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Tetapi selain digunakan dan dikelola, sarana dan prasarana juga perlu diawasi, seperti melakukan pemeriksaan terhadap administrasi sarana dan prasarana sekolah untuk menghindari penggelapan dan penyalahgunaan. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis sarana pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dari jenis ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai, yaitu segala bahan atau alat yang apabila digunakan habis dalam waktu yang singkat. Contohnya kapur dan spidol. Yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama, yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, komputer, globe, dan lain-lain. Jenis sarana yang kedua yaitu bergerak tidaknya saat digunakan. Dari jenis ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak, yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai kebutuhan pemakaiannya. Contohnya lemari sekolah, bangku sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak, yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau sulit untuk dipindahkan. Contohnya, saluran dari perusahaan daerah air minuman. Sarana yang ketiga yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Jenis ini terbagi 3 bagian. Yang pertama, alat pelajaran, yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, seperti buku, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua, alat peraga, yaitu alat pembantu pendidikan dan pengajaran berupa perbuatan atau benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik, seperti globe dan lain-lain. Terakhir, media pengajaran, yaitu sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantaran dalam proses belajar mengajar, seperti proyektor. Adapun jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti kelas, perpustakaan, ruang praktik, dan laboratorium. 2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, jalan menuju sekolah, kamar mandi, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Selanjutnya adalah pengelolaan sarana prasarana pendidikan.
1. Perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat tertentu atau fasilitas pendidikan, tentu terlebih dahulu harus melalui prosedur, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan yang telah ada, agar tidak ada sarana pendidikan yang mubazir atau tidak terpakai secara sia-sia. Seperti pengecekan kembali sarana mana yang masih memadai, juga pengecekan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melewati prosedur itu, baru bisa ditentukan jenis sarana apa yang diperlukan berdasarkan pendidikan di sekolah bersangkutan. Pembahasan yang kedua yaitu penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah kegiatan menyimpan suatu barang, baik berupa perabotan, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan yang masih baru ataupun yang sudah rusak, dan dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah ditugaskan oleh suatu lembaga pendidikan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penyimpanan barang, yaitu aspek fisik dan aspek administrasi yang mencakup pada 1. Gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan persediaan atau stok untuk kedepannya. Yang kedua, gudang penyaluran. Yang ketiga, gudang transit. Penggunaan gudang penyaluran dan gudang transit hampir sama, yaitu digunakan sebagai penyimpanan suatu barang sementara sebelum digunakan atau sebelum disalurkan kepada unit pekerja yang akan membutuhkannya nanti. Dan yang terakhir, gudang pemakai, yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan digunakan atau yang telah digunakan dalam suatu kegiatan di lembaga pendidikan tersebut. Dalam penyimpanan barang, sarana, dan prasarana dalam suatu pendidikan, haruslah menggunakan metode penataan barang yang tidak habis pakai. Artinya, ialah melakukan metode penyimpanan dengan cara mengatur setiap barang yang ada dengan memberikan suatu kode atau nomor yang sesuai dengan sandi yang telah berlaku agar dapat digunakan dengan mudah oleh siapa saja. Pembahasan selanjutnya ialah sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Menurut Nawawi, sarana prasarana dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar ada dua jenis sarana dalam pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, sebagai contoh yaitu kapur tulis, atlas, dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Yang kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, yaitu seperti lemari yang ada di dalam kantor sekolah, yang merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian sarana atau materi pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media mengajar juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, serta memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. Pembahasan yang terakhir ialah mengenai standar sarana prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan kebutuhan yang paling utama dalam sebuah sekolah yang harus terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu, juga harus memenuhi dari ketentuan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan dalam 1. Keputusan Mendiknas Nomor 129A/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Yang kedua, pembakuan bangunan dan perabotan sekolah menengah pertama tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP. Dan yang terakhir,
panduan pelaksanaan dan panduan teknis program subsidi imbal swadaya, pembangunan ruang laboratorium sekolah tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMP. Standar sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud di sini ialah baik mengenai jumlah, jenis, volume, luasan, dan yang lainnya. Semua itu tergantung pada kategori atau tipe-tipe sekolahnya masing-masing. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata serta kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.